Ya, jadi kali ini saya akan coba sharing tentang apa sih tantangan dan strategi bagi perguruan tinggi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, atau yang nantinya kita akan menuju ke normalan baru. Ya. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin perkenalkan dulu siapa sih Sevima ini. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kami sebenarnya adalah perusahaan teknologi pendidikan yang fokus untuk membantu perguruan tinggi dan universitas dengan layanan-layanan sistem informasi. Ya, jadi Sevima sudah ada sejak tahun 2004, jadi sudah lebih dari 15 tahun. Dan kami saat ini dipercaya oleh lebih dari 400 partner universitas dari Aceh sampai Papua, dan juga saat ini kita didukung oleh sekitar 100 personel yang memang masih muda-muda, sangat berbakat dan cukup kreatif. Dan salah satu dari visi kami yaitu merevolusi pendidikan di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik, ya, dengan tentunya bantuan teknologi. Ya. Jadi itu perkenalan singkat kami. Kami kantornya hanya ada di Surabaya, Jawa Timur. Ya, yang terkenal memang agak panas sekarang ya, karena hujannya udah selesai nih. Nah, kita lanjut ke apa yang kita hadapi saat ini. Ya, jadi memang sejak Maret ya, pertengahan Maret kalau nggak salah, waktu WHO mengumumkan bahwa COVID-19 ini menjadi pandemi global, ya, pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan kebijakan, ya, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Mas Nadiem sudah menyampaikan bahwa kita belajar di rumah saja. Jadi semua sekolah, semua kampus, ya, gedung perkuliahannya atau gedung sekolahnya ditutup. Jadi kita semua dipaksa secara serentak untuk belajar secara remote, ya, atau distant learning. Jadi kalau nggak salah waktu itu hanya hitungan hari saja, minggu depannya semua kampus sudah melakukan online learning atau distant learning. Ya, jadi hashtag seperti di rumah aja, stay at home, stay safe, work from home, ya, itu menjadi mengemuka pada saat itu. Dan pemerintah pun mengeluarkan beberapa peraturan seperti ada PSBB, social distancing, harus pakai masker, hand sanitizer. Nah, itu menjadi hal yang kita accept menjadi rutinitas. Ya, ketika kita keluar rumah, kita harus memakai masker. Ketika kita pulang, kita harus cuci tangan, bahkan mandi kalau perlu. Ya. Nah, jadi tidak hanya sektor pendidikan yang terpengaruh, semua sektor pun jelas terpengaruh. Misalkan di sektor kesehatan, ya sekarang sudah marak adanya telemedicine. Jadi kita konsultasi karena kita kalau ke rumah sakit berbahaya, kita menggunakan virtual video conference dengan dokternya. Ya, jadi belanja sayur, belanja buah pun sekarang sudah online. Ya, banyak sektor-sektor lain selain pendidikan yang juga going online atau going virtual. Nah, apa impact-nya bagi pendidikan, terutama di pendidikan tinggi, ya, karena memang dalam rentang waktu yang sangat pendek kita dituntut untuk migrasi besar-besaran, ya, dari pembelajaran yang tradisional tatap muka menjadi pembelajaran yang jarak jauh, karena siswa dan juga dosen masing-masing ada di rumah sendiri-sendiri, gitu ya. Apa sih kendala-kendala yang terjadi? Nah, ini yang kita temuin. Jadi pertama adalah ketika untuk mahasiswa yang sudah terlanjur pulang kampung, ya, mereka kesulitan juga karena ternyata di seluruh Indonesia ini internet belum merata, terutama di pelosok-pelosok Indonesia di mana sinyal ini masih susah. Nah, ini tentu menimbulkan banyak masalah ketika dosen melakukan perkuliahan dengan video conference misalkan, ya. Dimana kita tahu kalau bandwidth untuk video conference itu cukup tinggi dan bisa menghabiskan kuota internet. Ya, ini biasanya keluhannya para mahasiswa yang ada di kampus Bapak Ibu, ya. Pak, kuotanya habis. Pak, kita mau demo minta kuota gratis. Nah, ini
keluhan-keluhan yang biasanya disampaikan, selain juga karena stres. Ya, biasanya karena dosennya juga mempunyai waktu terbatas untuk membuat konten pembelajaran online yang mungkin kualitasnya bagus, sehingga tugas-tugas itu satu demi satu menumpuk, ya. Bahkan ketika seorang mahasiswa ikut 5 mata kuliah, misalkan tugasnya bisa luar biasa banyaknya. Ini ditambah lagi dengan kesulitan masalah jaringan internet, kuota, ini akan membuat mereka stres, dan bahkan ada beberapa mahasiswa yang juga sampai kedampak ke kesehatannya karena memang tugasnya terlalu banyak. Nah, di sisi lain, dosen yang share materi-materi ini memang mengharapkan agar mahasiswanya bisa juga melakukan self-guided learning, artinya belajar secara mandiri, ya, asinkronus, jadi nggak harus dibimbing secara terus-terusan oleh pengajar atau dosennya. Namun pada kenyataannya tidak semudah itu. Banyak tantangan-tantangan yang mungkin nanti akan bisa dijelaskan lebih banyak oleh Dr. Wes, ya, yang memang pakar di bidang tersebut. Ya. Dari pemerintah pun baru-baru ini sebelum COVID juga menyampaikan ada beberapa kebijakan terkait kampus merdeka, ya, di mana nanti mahasiswa 3 semester bisa kuliah di program studi yang berbeda atau bahkan di luar kampus utamanya. Cuman memang pada saat ini kita masih melihat bagaimana implementasi kampus merdeka ini di beberapa perguruan tinggi negeri yang harapannya bisa jadi piloting contoh yang bisa diadop oleh perguruan-perguruan tinggi swasta lainnya setelah mereka mulai membuat MOU antar perguruan tinggi. Nah, saya juga ingin sharing sebentar. Ini adalah data yang kita miliki, ya. Jadi saat ini kita ada platform pembelajaran online, ya. Namanya adalah Sevima Edlink. Platform pembelajaran online ini saat ini sudah ada di Play Store dan juga di App Store, dan ada sekitar 270 universitas yang saat ini aktif menggunakan platform pembelajaran Edlink ini. Dan juga sudah disupport oleh 3 operator utama, ada Telkomsel, XL, dan Indosat, untuk bisa menggunakan kuota belajar. Ya, kita tahu sendiri ya, kalau kuota reguler itu kan lumayan mahal, bisa untuk berapa, 10 giga atau 20 giga bisa 100.000, tapi kalau untuk kuota belajar biasanya mereka menggratiskan, ada yang rupiah 0 atau mungkin yang harganya relatif terjangkau bagi mahasiswa. Nah, kita lihat pada bulan Februari sampai Maret, kalau kita lihat pertumbuhan pengguna baru di Edlink itu naiknya luar biasa, hampir 3 kali lipat. Nah, kita tahu bahwa di pertengahan Maret itu belajar di rumah itu mulai disampaikan oleh pemerintah. Nah, ini kelihatan impact-nya seperti ini. Disertai juga dengan jumlah kelas online yang dibuka, ya, itu meningkat cukup tajam dari 17.000 sampai ke 35.000. Materi yang diunlat ini luar biasa, dari sekitar 17.000, sekarang adalah 120.000 materi per bulan. Wah, luar biasa ya. Jadi ini adalah shifting yang signifikan yang bisa kita pantau dari data-data analitik yang kita kumpulkan dari platform ini. Ya. Dan kalau kita lihat di yang sebelah kanan bawah, jumlah video conference, dari yang mungkin di bulan Februari itu hanya puluhan ya per bulan, sekarang menjadi sekitar 5.000 video conference setiap bulan yang dilakukan oleh kampus-kampus pengguna Sevima Edlink. Nah, jadi ini mengindikasikan bahwa memang kita ini sudah berubah, metode pembelajaran sudah harus menyesuaikan ya dengan perkembangan teknologi yang Nah, sekarang saya juga akan membahas kira-kira tantangan dan strategi apa yang bisa bermanfaat bagi universitas ya di masa pandemi ini. Nah, nanti Pak Wes akan fokus ke teknologi pendidikannya, Bu Christine mungkin di blended learning-nya dan bagaimana pengalaman di IBN dilakukan ya. Saya coba akan membahas yang short term saja sih. Jadi yang jangka pendek yang kira-kira akan dihadapi oleh universitas atau kampus di masa beberapa bulan ke depan, yaitu adalah penerimaan mahasiswa baru. Ya kan? Jadi semester gasal ini 2020 akan mulai ada penerimaan mahasiswa baru. Mungkin kampus OPEGU sudah mulai untuk menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru ini dari 6 bulan sebelumnya. Nah,
Jadi ada beberapa fakta menarik yang kita temui. Nah, ternyata banyak juga calon mahasiswa yang karena pandemi COVID ini memutuskan untuk menunda kuliah. Ya, artinya dia melihat situasi yang kurang kondusif dan memutuskan untuk kuliahnya jangan tahun ini deh, tahun depan saja. Plus juga karena mungkin kesulitan ekonomi yang dihadapi baik oleh orang tua mereka atau bagi mereka yang sudah bekerja mungkin dari pekerjaan mereka, ya. Dan kalau tidak menunda kuliah, mereka akan memutuskan keputusan untuk mau milih universitas yang mana, apa jurusannya itu pada waktu-waktu batas terakhir, last minute, ya. Kita tahu juga SBMPTN juga diundur dan mungkin baru dilakukan akhir-akhir ini, ya. Nah, ini juga disertai dengan fakta lain bahwa sebagian besar calon mahasiswa itu memilih lokasi kampus yang dekat dengan rumahnya atau minimal satu kota lah, satu daerah. Karena mungkin dengan adanya PSBB atau pembatasan sosial ini, mereka tidak leluasa untuk keluar kota atau keluar dari rumahnya. Jadi mereka lebih condong untuk memilih lokasi kampus yang dekat dengan kediamannya. Atau ya mereka juga bisa memilih kampus yang benar-benar full online gitu ya. Nah, kampus yang benar-benar full online ini seperti yang kita tahu ada universitas terbuka ya kan, ada juga mungkin UGM ada beberapa yang sudah full online, kalau swasta ada BINUS, ada Gunadarma. Nah, karena memang perkuliahannya bisa dilakukan tanpa mahasiswanya harus datang ke kampus secara fisik ya. Dan untuk memilih kampus mana yang cocok dan jurusan apa yang pas bagi mereka, mostly mereka menggunakan media online. Apakah itu sosial media, portal website dari masing-masing kampus, ya, atau portal-portal direktori kampus yang ada. Ya. Sehingga itu cara mereka untuk menentukan pilihan kampusnya. Dan kita tahu juga mungkin akan ada beberapa sekian persentage dari calon mahasiswa yang akan batal. Jadi bagi yang sudah daftar mungkin mereka akan mengajukan penarikan dana ya, pembatalan pendaftaran karena various reason ya, macam-macam alasannya. Bisa jadi ekonomi, bisa jadi mereka ingin menunggu tahun depan untuk mencari kepastian gitu. Dan tentu mereka pasti membutuhkan perkuliahan dengan biaya yang terjangkau, ya, artinya bisa fleksibel. Dan bagaimana nanti kampus untuk menangani tantangan-tantangan di penerimaan mahasiswa baru semester Gasal 2020 ini? Nah, kita ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan ya. Tentu yang pertama adalah kita harus bisa menentukan skema biaya kuliah yang fleksibel atau adaptif. Apa maksudnya ini? Jadi kampus kan biasanya menghitung nih biaya kuliah atau tarif minimal yang bisa acceptable dengan jumlah kuota penerimaan mahasiswa sejumlah berapa ribu orang. Nah, ini tentu bisa kita buat sistem fleksibel. Jadi misalkan ketika government ini sudah mulai untuk membuka akses perkuliahan tatap muka bisa dilakukan, nah kita bisa melakukan charging biaya kuliah dengan tarif yang berbeda ya dibandingkan dengan ketika misalkan ya kita nggak minta ya setelah dibuka ternyata banyak terjadi penularan akhirnya ditutup kembali. Nah, jadi bagaimana skema biaya kuliah ini bisa adaptif terhadap kondisi perkuliahan yang ada. Kalau kuliahnya harus tatap muka, nah berarti biaya kuliahnya bisa nominalnya sekian. Tapi kalau kuliahnya di rumah itu mungkin biaya kuliahnya bisa berbeda lagi. Nah, ini contoh dari strategi yang bisa diambil oleh perguruan tinggi. Kemudian juga melakukan beberapa jenis skenario ya untuk memproyeksikan enrollment, karena biasanya metode-metode forecasting yang dipakai oleh kampus selama masa-masa sebelum pandemi itu biasanya nggak cocok lagi ya di saat pandemi COVID ini. Jadi kampus-kampus harus membuat metode prediksi pendapatan yang sedikit berbeda. Ya. Mungkin ada beberapa skenario yang juga bisa diambil dan harus bisa beradaptasi secara cepat ya terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi. Nah, yang ketiga adalah penyesuaian standar minimal kriteria. Ya tentu ini kalau memang kita harus sedikit menyesuaikan standar minimalnya, misalkan diturunkan untuk membuat target penerimaan mahasiswa baru bisa acceptable, itu mungkin bisa dilakukan. Ya. Dan beberapa universitas juga sudah
pivoting atau mendevelop produknya, sehingga mereka juga selain perkuliahan yang formal itu juga membuka beberapa short course atau skill upgrade, ini juga untuk menampung pasar pekerja-pekerja yang mungkin perlu upgrade skill ya, atau mungkin mereka kena PHK, mereka harus upgrade skill kembali untuk bisa diterima pekerjaan yang lebih baik. Gitu. Nah, ini memang nggak bisa saya jelaskan terlalu banyak karena waktunya terbatas, tapi ini kira-kira beberapa strategi yang bisa diambil oleh perguruan tinggi atau kampus menghadapi new normal tadi. Nah, kemudian tentu ada tantangan juga dalam bidang pengelolaan keuangan. Ya kita tahu karena resesi ekonomi yang imbas dari COVID ini pastilah penerimaan seperti sumbangan dari uang orang tua, uang gedung, endowment funds, ya, bantuan beasiswa dari pihak industri pasti akan mengalami penurunan karena mereka sendiri juga mengalami masalah ya. Nah, di sisi lain juga pendapatan dari aset, utilitas aset seperti sewa gedung, parkir itu juga menurun. Dan bagaimana tips atau strategi untuk menangani ini? Tentu pihak pengelola kampus harus memprioritaskan anggaran. Ya, jadi apa anggaran yang bisa kita cut atau kita potong, ya, kita kurangi belanja modal, ya, kita tambah anggaran-anggaran pos-pos yang bisa menghasilkan revenue generator, ya, untuk pendapatan tambahan, ya, misalkan dengan memberikan layanan baru kepada publik, ya, untuk pelatihan-pelatihan certification atau short course. Nah, untuk itu butuh anggaran, nah, mungkin bisa dialihkan ke hal tersebut, ya. Kemudian juga konversi dari fixed cost menjadi variable cost, ya. Jadi supaya misalkan fixed cost yang besar, penggunaan listrik, penggunaan internet, bandwidth di kampus, di mana pada saat pandemi jarang digunakan, nah itu bisa mulai dinegosiasikan dengan providernya, ya kan. Kemudian debt restructuring, ya, bagi yang mempunyai hutang dengan bank bisa coba untuk mengajukan restructure untuk hutangnya, bisa mencari juga sumber-sumber pendanaan baru. Ini bisa didapatkan dari, sekarang sudah banyak juga beberapa lembaga finansial teknologi atau fintech yang memang fokus di pendidikan. Jadi kalau di luar negeri mungkin istilahnya student loan, nah di Indonesia juga ada pinjaman khusus untuk pendidikan. Nah, dan tentu pengelola keuangan kampus juga harus punya sistem manajemen keuangan yang baik, ya. Jadi mereka harus punya kontrol yang real time dan monitoring dan evaluasi berkala. Ya, karena dengan adanya sebuah sistem nanti harusnya bisa membantu proses memastikan revenue yang masuk benar-benar tersalurkan dengan efektif dan efisien. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai teknologi, ya, salah satu strategi transformasi ke digital yang kita dapatkan dari beberapa implementasi kita di beberapa universitas, hal paling utama adalah penyiapan infrastruktur, ya. Jadi infrastruktur bisa server, jaringan, atau kalau di era saat ini mungkin bisa juga melakukan menyewa cloud, ya, atau virtual server. Jadi kita nggak harus lagi membeli atau menginvestasikan dalam bentuk server fisik, karena saat ini sudah lumrah kita menggunakan server yang sudah disediakan oleh penyedia-penyedia cloud, ya. Kemudian juga masalah talent atau masalah SDM, ya, masalah manusianya. Ini juga perlu dikembangkan, perlu dilakukan perubahan mindset, perubahan budaya, ya, agar mereka ready untuk menggunakan tools-tools yang ada. Pembuatan SOP atau standard operation prosedur yang bisa membuat setiap stakeholder paham, setiap aktor juga sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk support sistem informasi yang ada. Nah, plus juga harus didukung dengan leadership, ya, dari manajemen tentunya agar implementasi atau transformasi digital ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Ya, kemudian juga rasanya, ya, di era pandemi sekarang sudah waktunya untuk universitas untuk memindahkan sistem administrasi supportnya itu ke online. Ya, dari hulu sampai hilir, artinya dari penjaringan calon mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru, proses perkuliahan, ya, pemberian nilai, bimbingan skripsi sampai ke wisuda, itu harusnya saat ini sudah harus
cover oleh sistem informasi ya, jangan sampai masih manual, ini pasti akan sangat menyulitkan. Gitu. Nah, dan jangan lupa juga kita harus memperkuat juga literasi teknologi dan strategi pedagogi kepada para pengajar atau kepada para dosen ya. Kita harus menyelenggarakan workshop-workshop ya, pembuatan materi digital atau bagaimana menyampaikan perkuliahan dalam bentuk digital yang efektif gitu. Karena memang ini adalah change yang sangat signifikan ya. Banyak dari dosen-dosen yang mengeluhkan juga mereka belum terlalu siap, terutama dosen-dosen yang cukup senior ya kan, untuk beralih ke kuliah online ya. Nah, kemudian yang poin keempat adalah kita harus mulai untuk menganalisa data-data yang masuk melalui sistem-sistem tadi ya kan. Bagaimana universitas itu bisa membuat keputusan based on data dan informasi ya. Jadi keputusannya memang punya dasar yang tepat ya, sehingga nanti diharapkan impact dari keputusan tadi benar-benar bermanfaat bagi kampus atau universitas. Dan yang terakhir adalah mungkin sudah saatnya universitas melakukan restrukturisasi organisasi ya, untuk menjadi lebih agile. Agile ini maksudnya lebih lincah ya, lebih lincah untuk beradaptasi. Jadi kalau kita lihat organisasi institusi pendidikan mungkin ada rektorat, ada fakulti, ada jurusan, ada program studi. Nah, bagaimana agar struktur organisasi ini masing-masing bagian itu bisa tahu apa fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit ya, sehingga ketika dihadapkan pada perubahan mereka menjadi lebih siap untuk menghadapinya. Nah, itu saya juga akan share beberapa solusi yang harapan kita bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengatasi new normal ini ya. Contoh di proses penerimaan mahasiswa baru tentu sekarang sudah zamannya pendaftaran itu bisa dilakukan secara online ya. Calon mahasiswa tidak perlu lagi harus datang ke kampus untuk mengetahui apa jalur-jalur penerimaan yang dibuka, syaratnya, bahkan ujian tes masuk bisa kita lakukan berbasis CBT ya, computer based test, sehingga mahasiswa bisa bayar pendaftaran dari rumah, dari internet, dari m-banking, mobile banking ya, mereka bisa langsung ikut tes, dan kampus harusnya bisa melakukan seleksi secara online tanpa mengharuskan mahasiswa untuk bolak-balik ke kampus, ya kan, apalagi di masa PSBB ini. Plus juga semua kegiatan administrasi atau operasional perkuliahan, mulai dari absensi, kuis, nilai, ya, bimbingan skripsi, proses yudisium harusnya bisa dilakukan tanpa membutuhkan banyak staf atau manajemen yang harus datang ke kampus dengan bantuan sistem informasi akademik. Nah, kemudian juga sekarang di mana era teknologi hampir semua mahasiswa sudah familiar ya dengan aplikasi mobile. Ya, bahkan mereka tahunya pertama kali mengakses ya dari mobilenya, apakah dari Android atau dari iOS atau Apple. Ya. Nah, dengan adanya e-learning atau beberapa software platform pembelajaran yang kita tahu ada Google Classroom, ada Edlink, ada Edmodo, dan ada berbagai macam lain, ada open source juga, ada Moodle yang bisa membantu ya dosen dan mahasiswa untuk berkolaborasi secara online, ya, membagikan materi, mengikuti kuis secara online, ya, termasuk juga memantau prestasi dan kinerja dari mahasiswanya. Nah, di sisi lain juga masalah keuangan itu juga dipermudah ya, saat ini sudah banyak bank, bahkan mahasiswa bisa membayar itu cukup dari Indomaret terdekat ya, atau dari e-commerce, dari Tokopedia atau dari Shopee ya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk harus datang ke kampus hanya untuk membayar biaya SPP ya, atau membayar biaya wisuda. Semuanya bisa dilakukan dengan bantuan seperti virtual account, teknologi mobile banking, atau internet banking. Nah, harapannya solusi-solusi ini bisa membantu ya, mengurangi penyebaran dari COVID ini, dan otomatis juga membuat pekerjaan dari staf yang ada di kampus menjadi lebih ringan. Nah, termasuk juga kewajiban kampus yang reguler setiap semester harus dilakukan 2 kali, yaitu pelaporan pedidikti. Ini pun sudah
difasilitasi oleh Kemdikbud ya, dengan aplikasi feeder. Setiap kampus bisa melaporkan secara rutin data mahasiswa, activity, ya, data dosen juga lewat sister. Kita juga support proses akreditasi. Ya, bayangkan kalau proses akreditasi dilakukan pada masa pandemi ini, tentu akan mengalami kesulitan ya, harus mengumpulin data dari semua prodi, harus keliling untuk ke lemari arsip untuk menggali data-data yang dibutuhkan untuk proses akreditasi. Ya, harapannya dengan ini dibuatkan menjadi sistem online, kita bisa melakukan pengisian borang-borang, proses simulasi akreditasi secara lebih efisien. Dan tentu bagi seperti yang tadi saya sampaikan, keuangan atau memaintain cash flow ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial di masa pandemi ini. Jadi harapan kita kampus juga memiliki sistem yang bisa mengontrol ya, baik pengeluaran dan juga pemasukan, dan ini bisa dilakukan secara real time, dipantau oleh pimpinan secara langsung ya, dengan adanya modul akuntansi, anggaran, dan juga perbendaharaan yang kita juga siapkan di Savima Finance Cloud. Nah, saat ini tentu mahasiswa mencari informasi terkait dengan kampus mana yang ingin dia masukin, yang ingin dia daftar, itu tentu dari web portal, ya, dari internet, dari sosial media. Ya, makanya kita juga barusan launch adanya platform Mau Kuliah yang pada prinsipnya harapan kita ini bisa membantu universitas-universitas untuk menjaring calon-calon mahasiswa yang ingin kuliah, karena majority mereka biasanya tidak tahu jurusan mana yang cocok bagi mereka, dan ketika mereka sudah kuliah di tahun pertama itu rate untuk mereka ganti jurusan sangat tinggi ya, makanya platform ini harapannya bisa membantu digital marketing bagi kampus-kampus yang membutuhkan exposure terkait dengan pendaftaran dan jalur-jalur penerimaannya ya. Dan juga kita ada layanan juga untuk menjembatani masalah administrasi surat menyurat ya kan. Kalau sekarang mungkin tidak semua personel masuk kantor, sebagian personel masuk kantor, kolaborasi antar pimpinan mungkin juga dibutuhkan dengan persuratan dan disposisi online. Nah, ini juga kita sediakan layanan integrasi office yang nantinya bisa menjembatani proses ini menjadi lebih lancar lagi. Nah, itu kira-kira 8 jurus yang bisa dilakukan oleh kami untuk membantu kampus-kampus untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama pandemi COVID dan setelah pandemi COVID ini berlalu. Nah, demikian Bapak Ibu, sedikit materi atau sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan saya kembalikan ke moderator.